bisa dikatakan benar, lawan benar, maka kasus ini termasuk deliknya etika. Jadi memang Bapak membedakannya bahwa kalau yang melanggar hukum itu kebutuhan moral Pak ya, Iya, tapi iya. kalau benar sama benar adalah deliknya etika. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya terutama di mana kasus-kasus ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Saya selama ini mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, lalu memikirkan secara matang mana yang benar, dan putusan yang saya ambil menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan penyebab dari masalah, menentukan orang yang terlibat, bertanya dengan orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, memposisikan beberapa putusan, meninjau dan mengingat kembali dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil sesuatu solusi. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Saya menganalisa kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya dan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku. Oleh itu saya mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan. Keputusan yang saya ambil dapat bermanfaat bagi banyak orang dan untuk jangka yang panjang. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah dalam menentukan keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Selain itu, dalam mengambil keputusan harus memikirkan keuntungan kedua belah pihak dan tidak ada salah satu pihak yang kita rugikan. Selanjutnya, apakah ada Bapak ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau Bapak langsung menyediakan di tempat, menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk memutuskan kasus atau masalah yang ringan, biasanya langsung kita putuskan di sekolah. Tapi apabila ada masalah yang berat, saya melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah pada pertanyaan yang ketiga tadi. Yang memang Bapak mengidentifikasi dulu yang Ya. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika Bapak? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari solusi. Ini terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai yang barusan ini, kira-kira ini pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah yaitu dilematika Bapak? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis suatu permasalahan atau kasus untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat, terbaik, dan tidak merugikan orang lain. Baik Bapak, terima kasih Bapak ini atas jawaban-jawaban yang mungkin bisa juga menjadi pembelajaran nanti ke depannya bagi saya Bapak dalam pengambilan keputusan juga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Pis. Waalaikumsalam. Ya, izinkan
Oke, terima kasih Pak Pis atas waktunya. Izin perkenalkan dulu Pak Pis. Saya Aleha Miranti, CGP Angkatan 6, Kabupaten Kepayang, SD Negeri 09 Kepayang. Minta izinnya kepada Pak Pis Tarman untuk bisa diwawancarai untuk melengkapi tugas kami pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Sebelumnya mohon kalau berkenan Pak Pis mohon perkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak Pis. Kemudian Bapak Pis ini kepala sekolah dari SMP mana gitu Pak Pis. Terima kasih Pak Pis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pis Tarman, Kepala SMP Negeri 1 Tebet-Karai, Kabupaten Kepayang. Itu saja. Baik Pak Pis, tidak mengagukan Pak Pis ya, mohon waktunya Pak Pis. Ya, Oke, mungkin saya akan mulai bertanya nih Pak Pis, jadi ingin mengetahui nih Pak Pis bagaimana Pak Pis mengambil keputusan dari setiap masalah yang terjadi di sekolah gitu Pak Pis. Mungkin yang pertama yaitu selama ini bagaimana cara Pak Pis Tarman ya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang merupakan rujukan moral. Baik, sebenarnya kalau kasus-kasus itu kan tidak hanya dari rekan kerja, kan, tapi juga ada siswa di sekolah. Tapi saya sebagai manajerial di sekolah atau kepala sekolah, yang lebih banyak saya atas itu yang terjadi pada rekan kerja. Jadi ya saya mengidentifikasikan kasus-kasus ini biasanya dengan pendekatan secara persuasif kan dengan rekan kerja tersebut. Jadi saya mencari latar belakang permasalahan rekan kerja, kenapa misalnya mereka jarang masuk misalnya seperti itu kan. Ya, mungkin ya pendekatan itu yang terjadi untuk mengidentifikasikan itu. Itu. Kemudian begini Pak Pis, kan di dalam Bapak Pis mau manajerial sekolah kan, selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus di mana kasus ini memiliki kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak Pis. Kemudian ataupun bisa mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Pak Pis. Yang pada masalahnya ini benar sama benar seperti itu Pak Pis. Nah, bagaimana cara Bapak mengambil atau menjalankan keputusan terhadap kasus ini Pak Pis? Ya, setelah tadi kan saya bilang kan melakukan pendekatan. Jadi untuk keputusannya saya selidiki kenapa terjadi, misalnya tadi jarang masuk tadi kan. Yeah. Pas dilihat ternyata rekan saya ini adanya faktor ekonomi yang mengganggu, misalnya kan mereka walaupun sebagai ASN masih ada pekerjaan sambilan juga seperti itu kan. Jadi bagaimana menjalankan keputusannya, ya ini memang dilema, namanya dilema kan, pilihan antara benar dengan benar. Benar. Kita ingin mereka bekerja secara disiplin di sekolah, tapi kita juga ingin ekonomi rekan kerja kita tidak terhambat kan, seperti itu kan. Iya benar. Jadi akhirnya kita masih memberikan pengertian bahwa yang utama adalah kerja yang di sekolah, bukan yang sambilan. Artinya mereka harus bekerja di sekolah dengan waktu yang pas dan disiplin, walaupun mereka juga mempunyai pekerjaan sambilan. Ya, seperti itulah kira-kiranya. Itu Pak Pis. Kemudian Pak Pis, tadi kan Pak Pis ini mencontohkan langsung seperti ini Pak Pis ya, pada kasus seperti itu ya Pak Pis ya.
Jadi Ya. kira-kira nih Pak Pis, untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya yang biasa Pak Pis lakukan selama ini seperti apa? Untuk ke personalnya secara pribadi ke ruangan, Oke. memanggil secara pribadi rekan kerja tersebut dan memberikan nasihat-nasihat lah seperti sebagai atasan kan. Sebagai atasan tadi seperti yang saya bilang tadi kan, bahwa pekerjaan yang lebih utama walaupun mungkin pekerjaan sambilannya juga menunjang ekonominya. Jadi pemanggilan secara personal, kalau belum berhasil sampai 2 kali, 3 kali ya seperti itu dipanggil, kita selain melakukan pendekatan-pendekatan secara personal juga. Artinya memang Pak Pis ini melakukan pendekatan terlebih dahulu seperti itu Pak Pis ya. Jadi memang belum langsung memponis apa ya, hukuman atau apa enggak. Oh iya. Belum. Oke. Kemudian yang Pak Pis, hal-hal yang apa saja yang dianggap selama ini efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dilema etikanya kan adalah kasus di mana benar sama benar gitu Pak Pis. Bagaimana Pak Pis hal-hal yang dianggap anggap efektif selama ini? Apa saja yang anggap efektif? Ya, menurut saya yang paling efektif ya saya selain pendekatan tadi, saya juga membicarakan atau berdiskusi bersama pemangku kepentingan sekolah kami, misalnya wakil-wakil kan seperti itu kan. Jadi dengan adanya diskusi itu dan memberikan pendapat, nanti rekan kerja kami ini tidak merasa dirugikan kan seperti itu. Berarti memang Pak Pis ini melibatkan semua yang ada di sekolah seperti Pak Pis ya. Jadi dalam ya terutama pemangku kepentingan, istilahnya wakil-wakil, orang-orang yang kami percaya saja begitu. Kalau seluruh guru tidak. Tidak. Jadi hanya memang yang ada pemangku kepentingan saja seperti Pak Pis ya. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Pis, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang kasus benar sama benar ini Pak Pis? Tantangannya apa Pak Pis? Kalau tantangan itu pasti ada. Setiap keputusan pasti ada. Cuman kalau yang benar dengan benar ini, dilema etika menurut ini istilahnya ada rasa ketidaknyamanan di hati kita pas kita mengambil keputusan ini kan. Jadi takutnya terdampak terhadap keluarga dan rekan kerja tersebut. Takutnya seperti itu. Jadi ketidaknyamanan itu suatu tantangan menurut saya. Ya. Kemudian Pak Pis, untuk apakah setelah Pak Pis ini memiliki sebuah jadwal tertentu seperti itu Pak Pis dalam menyelesaikan misalkan suatu masalah ini atau kasus tadi seperti itu Pak Pis ya, apakah Bapak langsung menyelesaikan misalkan di tempat seperti itu Pak Pis, atau Bapak memang memilih jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak Pis yang Bapak jalankan selama ini? Tidak ada. Kalau jadwal khusus tidak ada. Kalau seandainya ada kejadian, langsung kita selesaikan, langsung kita panggil, langsung kita selesaikan pada saat itu juga. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Oke, berarti memang Bapak ini kalau ada kasus sesegera mungkin ingin diselesaikan. Ya. Oke, kemudian apakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pis nih dalam mengambil keputusan yang untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak Pis? Ada pasti. Tadi sudah saya bilang sebelumnya, untuk membuat keputusan itu selalu melibatkan pemangku kepentingan di sekolah kami. Jadi setelah itu kalau belum juga bisa diatasi, keluarga rekan sejawat itu, rekan kerja kami itu.
kita ikut libatkan juga. Ya. Kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika benar sama benar ini, Pak Pis? Pengalaman ya, pembelajaran ya. Pembelajaran ini bahwa kita setiap mengambil keputusan harus tepat dan adil. Itu pembelajarannya. Kadang kita mengambil keputusan kan takut salah, adil. Padahal kita ingin melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan benar kan. Jadi kita ingin ini. Jadi pembelajarannya kita harus melakukan mengambil keputusan itu dengan bersikap adil. Ya, dan sesuai dengan prosedur seperti itu. Prosedur. Jadi memang Pak Pis ini dalam mengambil keputusan tadi selain melibatkan kepentingan, ingin adil seperti itu Pak Pis ya. Kemudian memang jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan seperti itu ya Pak Pis ya. Ya betul. Betul. Mungkin untuk tanya jawab atau wawancara saya pada hari ini mungkin cukup ini saja nih Pak Pis, karena memang saya ingin mewawancarai Bapak untuk mengetahui bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah ini mengambil keputusan pada kasus-kasus yang benar dilema etika ini, kasus benar sama benar seperti itu Pak Pis. Terima kasih Pak Pis atas bantuannya untuk hari ini. Telah bersedia kami wawancarai Pak Pis Terman. Kami pun juga mendapatkan pembelajaran yang sangat memang bisa menjadi bahan pembelajaran kami ke depannya seperti itu Pak Pis. Terima kasih Pak Pis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.